Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, ini saya akan menyampaikan materi yang tidak kalah penting dengan materi lainnya, yaitu tentang sales skill, ya, keterampilan menjual, cara menjual, kemudian teknik closing, ya. Tuh, artinya jangan sampai kita sudah tahu produknya, kita sudah paham produknya, keunggulannya, company profile-nya, dan lain sebagainya, tapi kita tidak paham bagaimana cara menjualnya. Oke, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sales skill, ya kan, skill ya, dalam menjual dan teknik closing. Oke, langsung saja, mudah-mudahan bermanfaat yang akan nanti saya sampaikan ini. Jadi dalam sukses itu ya ada 3 atribut ya, saya kasih judul 3 atribut for success. Yang pertama ada yang disebut dengan karakter, kita harus punya karakter. Nah, karakternya itu seperti apa? Ya, kalau mau sukses ya harus memiliki karakter. Karakternya apa? Karakter ulet, ya kan. Kemudian yang kedua gigih, pantang menyerah, sabar, tekun, dan lain sebagainya. Nah, kalau karakter-karakter ini dimiliki, insya Allah ya kan peluang untuk suksesnya sangat besar sekali ya, dibanding mereka yang menjalankan sebuah bisnis tapi tidak punya keuletan, tidak punya kegigihan, gampang putus asa, dan lain sebagainya ya. Itu. Nah, jadi syaratnya harus memiliki karakter ini. Dan yang kedua, skill, skill atau keterampilan, ya kan itu. Skillnya apa? Yaitu skill negosiasi ya. Bagaimana kita bernegosiasi kepada konsumen kita, ya, kepada konsumen atau kepada calon jamaah kita, memberikan penawaran-penawaran yang menarik ke calon jamaah kita tersebut. Kemudian komunikasi, ya, komunikasi artinya apa? Cara menyampaikan produknya, cara menyampaikan company profile-nya, cara menyampaikan keunggulannya, dan sebagainya. Nah, ini terus yang kedua komunikasi dalam hal follow up, ya kan, meyakinkan ke calon jamaah tersebut untuk bergabung atau mendaftarkan umrohnya ke Hasanatur, ya, itu negosiasi komunikasi. Dan nanti teman-teman bisa mempelajari lebih dalam tentang negosiasi, tentang komunikasi ini ya, di banyak ya buku-buku yang menjelaskan tentang teknik negosiasi, teknik komunikasi ya for success di dalam bisnis. Kemudian knowledge ya, pengetahuan ya. Apa knowledge-nya itu? Ya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara banyak baca buku-buku positif ya, baca buku motivasi ya, baca buku tentang jualan, tentang skill, dan lain sebagainya. Kan tuh, skill with people dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari mana lagi pengetahuan itu? Kita bisa dengar dari berita-berita ya, entah itu berita dari YouTube, entah itu dari televisi, entah itu dari radio, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dengan cara apa lagi knowledge kita itu? Yaitu dengan cara mengikuti atau hadir di pertemuan-pertemuan. Kenapa? Karena pertemuan itulah kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk menambah wawasan, kesempatan untuk menambah pengetahuan atau menambah ilmu ya. Jadi ketika ada informasi tentang training, misalnya training product knowledge, datang hadiri. Ya kan, baik itu yang diadakan secara online maupun offline. Dan selanjutnya ya, selain kita punya karakter tersebut, yang jelas customer buy three thing ya, itu customer itu atau pelanggan kita atau calon jamaah itu akan membeli, akan tertarik mendaftar ke kita karena 3 hal. Nah, 3 hal itu apa? Yang pertama produknya ya, produk atau pelayanan. Produknya ya kita alhamdulillah Asana punya produk-produk yang bagus ya, dengan produk yang variatif, ada program yang murahnya, ada program yang menengahnya, ada produk yang istilahnya eksekutifnya gitu kan, ada yang pesawatnya direct, ada yang pesawatnya transit gitu kan, ada yang hotelnya bintang 3, bintang 4, bintang 5. Insya Allah produk-produk kita selain bagus, variatif, ya kan, inovatif. Dan kemudian service pelayanan, ya kan, nah, pelayanan kepada jemaah, nah itu ada sebuah sudah menjadi misi kita ya, sudah menjadi tujuan kita. Artinya apa? Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik, service yang terbaik kepada calon jamaah kita. Kenapa? Kalau service yang diberikan itu memuaskan ya buat jamaah tersebut, insya Allah jamaah tersebut nanti akan senang. Ketika dia senang, ketika dia mau berangkat lagi gitu kan, di keberangkatan berikutnya, atau mungkin mengajak orang lain, dia pasti akan mereferensikan, memperkenalkan Hasanatul sebagai travel yang layak ya untuk berangkat umroh ya itu. Kemudian company-nya ya, nah, alhamdulillah company kita PT Asana Tour and Travel ya, satu dari sisi izinnya ya, kita sudah punya izin yang lengkap, baik itu izin umrohnya maupun izin umumnya.
kemudian dari ownernya juga gitu kan, ownernya juga bagus, seorang case, seorang pebisnis, kemudian keunggulan-keunggulan. Nah, artinya company profile kita insya Allah company profile yang sudah bagus, sangat bagus ya, sangat menarik dan menjual. Nah, yang paling penting adalah you. Nah, you-nya itu maksudnya apa? Saya, diri saya, Anda gitu kan. Teman-teman semua, bagaimana sikap kita? Ya, kita punya keyakinan atau tidak dalam keyakinan untuk sukses atau tidak menjalankan bisnis ini. Ya, kita punya ragu-ragu atau tidak. Nah, itu adalah tergantung daripada you. Yakin atau tidak, ragu-ragu atau tidak, kemudian serius atau tidak, fokus atau tidak. Nah, itu kembali kepada you ya, kembali kepada diri kita masing-masing. Kemudian dalam selling harus ada ya kan upselling ya tuh, dan juga harus ada cross selling. Apa itu upselling? Apa itu cross selling? Jadi upselling itu promo ya kan. Misalnya dia ngambil program promo, tawarkan ya kan, Ibu ini ada program yang reguler tidak kalah bagus, bedanya di mana? Kalau promo itu pesawatnya transit ya kan. Kemudian kalau reguler itu pesawatnya ada yang transit juga, tapi ada juga yang direct atau langsung. Enaknya kalau langsung tidak perlu mampir lagi, tidak perlu menunggu di bandara internasional negara lain ya berjam-jam, artinya langsung sampai dari Jakarta ke Jeddah atau ke Madinah. Kemudian transit ke direct ya kan, artinya apa? Yang tadinya dia transit coba ditawarkan, Ibu mau nggak Bu? Ini ada pesawat yang direct ya kan, Pak Saudi selisihnya cuma 1 juta ya, 1 juta 2 juta, tapi Ibu merasakan kepuasan. Kenapa? Yang namanya direct itu apa namanya langsung dari Jakarta atau dari bandara daerahnya ke Jeddah Madinah. Tapi kalau transit ya kan harus mampir di negara tertentu ya, di negara yang punya maskapai atau pesawat tersebut. Ya, misalnya AirAsia itu transit dulu di Kuala Lumpur ya. Berapa jam? Sekitar 3 sampai 4 jam transitnya ya itu. Terus jangan lupa juga untuk melakukan yang namanya cross selling ya itu. Cross selling itu apa? Tawarkan produk ya kan. Artinya setelah dia berangkat umroh tawarkan produk tur halalnya. Bu, kita juga punya produk tur halal berangkat apa namanya ke Mesir gitu kan, napak tilas 3 negara gitu kan, dan lain sebagainya. Atau tawarkan juga ya, Bu, ini kita kebetulan juga punya produk haji, barangkali Ibu belum berangkat haji bisa berangkat haji bersama Hasanatur. Kita ada 2 program, program yang kuota dan non kuota. Nah, yang non kuota kita pakai visa yang resmi atau visa produk. Tawarkan seperti itu. Atau bisa juga tawarkan ya kan, kita juga jualan paket oleh-oleh umroh. Bapak Ibu gimana, paket umroh ini udah siap belum? Tapi kalau Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah sibuk. Nah, kita juga menyediakan paket oleh-oleh umroh. Ibu bisa pesan dari Tanah Suci Mekah, dan nanti pas sampai di bandara Jakarta Soekarno-Hatta atau bandara di daerahnya itu akan menerima paket-paket umroh ya, tuh termasuk zam-zam juga kan, bisa tawarkan produk zam-zam. Kenapa? Karena zam-zam yang diberikan oleh pihak travel itu hanya satu. Nah, sementara yang minta tetangga saudara dan lain sebagainya itu banyak sekali yang minta air zam-zam tersebut ya, itu bisa ditawarkan di upselling, cross selling ya tuh. Kemudian 10 detik pertama ya. Nah, orang akan menilai kita, ya kan? Yang pertama appearance, yang kedua performance, kemudian yang ketiga approach, ya, dan yang ketiga adalah smell. Appearance apa? Penampilan, ya. Nah, bagaimana ketika kita menawarkan atau ketemu jamaah, terutama jamaah yang pengen ketemu di kantor, penampilan diperhatikan. Pakailah baju yang rapi, ya kan, celana yang bagus, yang rapi, apa namanya, pakai baju koko, pakai peci dan sebagainya. Kemudian gaya berpakaian ya kan, aksesorisnya juga perlu diperhatikan. Performan ya kan, sikap. Nah, sikap ketika kita apa namanya, ketika kita menawarkan atau menjelaskan, terutama yang offline ya, apa namanya, yang ketemuan tatap muka, bagaimana sikap kita kepada calon jamaah kita ya, artinya apa? Harus sopan santun, tutur bahasa yang bagus, etikanya, tata keramanya, ya kan, tidak kasar, tidak sok-sokan, sok tahu dan sebagainya, ya kan. Tunjukkan kita bahwa kita mempunyai sikap ingin membantu, ingin memudahkan calon jamaah itu untuk bisa berangkat umroh. Kemudian approach ya.
apa yang kita katakan pendekatan. Nah, itu keterampilan perlunya negosiasi dan komunikasi. Ya, dalam hal ini pendekatan itu seperti apa? Karena kalau pendekatan kita mungkin pendekatan yang bagus ya, insya Allah nanti hasilnya hasil yang bagus. Kemudian smell ya, smell itu apa? Bau badan, mulutnya harus diperhatikan. Jangan sampai mau ketemu jamaah tapi apa namanya bajunya itu sudah lama ya kan, belum dicuci, kotor, kumuh dan bau dan sebagainya, termasuk bau mulut. Ya mungkin teman-teman baru makan jengkol misalnya, ya cobalah sebelum ketemu dengan jamaah makan permen dulu ya, permen yang menimbulkan wangi yang harum ya, harum wanginya ya itu. Nah, menciptakan urgensi ya. Nah, ini sudah masuk kepada teknik closing ya kan, itu teknik closing. Artinya apa? Ketika ada jamaah belum mengambil sebuah keputusan, belum mengambil sebuah apa namanya sikap, ya kan? Kita tawarkan. Nah, tinggal bilang tawaran khususnya seperti apa. Contohnya, Bu, ini ada special offer loh, penawaran khusus. Kalau Ibu atau Bapak daftar hari ini akan mendapatkan diskon 300 ribu rupiah, misalnya seperti itu ya, tawarkan seperti itu. Atau kalau Bapak Ibu bisa daftar hari ini juga gitu kan, Ibu nanti akan mendapatkan fasilitas ya misalnya dapat paket oleh-oleh umroh sebanyak 10 box misalnya ya, itu contoh ya. Silakan teman-teman berkreasi tawaran spesialnya itu seperti apa ya buat calon jamaah kita, buat calon jamaah teman-teman biar dia tertarik mengambil keputusan untuk bergabung. Nah, kemudian tawarkan juga keterbatasan, ketersediaan ya. Tinggal bilang aja, contohnya seperti apa. Ibu, kalau bisa daftar hari ini, Bu, karena seatnya sangat terbatas dan sisanya sekarang tinggal 5 seat lagi. Artinya apa? Kalau Ibu ngambil keputusan nanti bisa jadi program yang Bapak Ibu inginkan itu sudah terisi penuh nantinya. Kenapa? Ini peminatnya banyak loh, Bu, ya kan? Nah, kalau Ibu nggak segera ngambil keputusan, nanti bisa jadi keburu close, ya kan? Itu bisa tawarkan seperti itu. Keterbatasan waktu juga ya kan, bisa Bu ini mohon maaf ini waktunya tinggal seminggu lagi, kalau Ibu mau daftar ya kan, daftar dari sekarang karena besok itu sudah mau tutup ya kan, besok atau lusa itu ini sudah close. Nah itu tawarkan keterbatasan waktu. Kemudian potongan harga atau tambahan ya kan. Nah, teman-teman juga bisa tawarkan. Nah, ini sama dengan tawaran khusus ya atau special offer ya, tawarkan potongan harga. Ibu, kalau Ibu daftar hari ini juga dengan bayar DP, Ibu akan mendapatkan potongan harga misalnya 300 ribu rupiah dari saya. Lumayan loh Bu, 300 ribu rupiah kalau dikalikan 5 orang berapa ya? Itu 1,5 juta rupiah. Lumayan loh Bu buat tambahan oleh-oleh. Tawarkan seperti itu. Ya, kemudian peningkatkan harga dalam waktu dekat atau bisa jadi ya kan Ibu ini mumpung dolar dengan kata-kata misalnya seperti ini. Bapak Ibu kalau bisa daftar hari sekarang. Kenapa? Karena dolar ini sekarang lagi bagus, lagi sedang turun ya kan, lagi murah gitu kan. Kalau Ibu daftar nanti-nanti bisa jadi nanti dolar naik, akhirnya apa? Rupiahnya pun akan menjadi lebih tinggi dari yang saat ini ya. Tuh. Nah, terus yang keenam, daftar tunggu, ya kan itu. Nah, apa yang harus dikatakan? Bilang aja, maaf Ibu, ini Ibu masuk ke dalam waiting list daftar tunggu. Kalau Ibu mau daftar, nanti akan kita usahakan kalau nanti ada yang mundur akan saya kasih apa namanya kasih informasi. Nah, silakan Bapak atau Ibu melakukan booking seat. Ya, nanti kalau ternyata daftar tunggunya nggak dapat, ya nanti uangnya akan kita kembalikan. Nah, ya, itu. Terus yang ketujuh, mau terjual gitu kan. Tinggal bilang atau katakan kepada si calon jamaah itu, Ibu mohon maaf untuk program yang Bapak atau Ibu ambil inginkan ternyata sudah close, sudah terjual semua. Bagaimana kalau Ibu ngambil program yang ini ya kan, harganya beda sedikit ya, misalnya beda 1 juta, tapi Ibu bisa merasakan kepuasan. Kenapa? Pesawatnya direct atau langsung, hotelnya juga lebih dekat ya. Bisa katakan seperti itu kepada calon jamaah ya. Tuh. Nah, ini yang nggak kalah pentingnya ya, how to handle objection ya atau rejection, penolakan. Mengatasi penolakan.
Nah, yang jelas penolakan adalah hal yang wajar dan bukan bersifat personal. Biasanya tidak bersifat personal. Kenapa? Karena biasanya seperti ibu-ibu dia ingin melibatkan suaminya atau konsultasi dulu dengan suaminya, ya kan? Nah, sebenarnya dia tidak mau, tapi mungkin karena dia harus komunikasi dulu dengan suaminya atau pasangannya, dengan istrinya atau dengan orang tuanya, akhirnya dia mengatakan, maaf saya belum bisa kasih keputusan sekarang, saya harus ngomong dulu. Ya. Terus yang kedua, penolakan adalah penundaan. Biasanya penolakan itu adalah sebuah penundaan. Artinya apa? Dia belum mengambil keputusan sekarang, ya karena mungkin dia harus berpikir panjang dulu, harus melihat kebutuhan-kebutuhannya atau harus komunikasi dengan keluarganya dulu ya. Itu. Artinya apa? Ketika ada penolakan, jangan teman-teman langsung menyerah, jangan langsung teman-teman mengeluh, ya kan? Tetap katakan, baik ibu, gitu kan? Kalau ibu belum bisa mengambil keputusan sekarang, tidak apa-apa, saya tunggu. Ya nanti mohon kalau ada perubahan ya kan ibu mau daftar ya silakan bisa hubungin saya ya bu. Nah, itu seperti itu ya itu. Jadi kalau ada yang menolak jangan marah-marah, jangan kesel ya, jangan menyerah ya kan, jangan mengeluh dan lain sebagainya. Kenapa? Ya biasanya penolakan itu adalah penundaan sementara ya tuh. Dalam keadaan seperti itu ya tetap kita follow up dan jaga hubungan baik ya. Jadi mungkin hari ini dia belum mengambil putusan, nanti 2 hari 3 hari tinggal kita follow up lagi. Bagaimana ibu sudah diskusi dengan suaminya gitu kan? Bagaimana bapak sudah diskusi dengan istrinya? Sudah ada keputusan kah untuk berangkat umroh bersama Hasanatul ya tuh. Nah, kenapa? Karena bisa jadi berubah, ya kan? Saat itu dia menolak, bisa jadi mungkin setelah dia berpikir panjang, komunikasi, diskusi dengan keluarganya, dia akan berubah pikiran, akhirnya menerima atau daftar, ya kan? Itu. Nah, terus kalau misalnya dia belum mau juga, ya tinggal minta referral. Nah, ibu mohon maaf, apa namanya? Kalau misalnya ibu belum belum tertarik, nggak apa-apa, saya hargai keinginan ibu. Tapi bisa nggak bu ya bantu saya nanti kalau ada saudara tetangga yang mau berangkat umroh nanti informasikan ke saya. Nanti ada loh buat ibu, hak ibu juga lumayan loh bu, gitu kan, gitu ya. Bisa seperti itu, ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk dapatkan nomor WA-nya, nomor HP-nya, dan nomor WA-nya di-save. Minta dia untuk save nomor WA Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Biar dia tetap dapat informasi dari kita ketika kita membuat status ya, terutama status di WA. Ya, itu status kita akan dilihat oleh banyak orang kalau banyak yang meng-save nomor kita. Nah, artinya apa? Ketika dia menolak, belum mengambil keputusan, belum mau daftar, ya udah minta nomor nomor WA kita di save dan dia meng-save nomor WA dia, atau kalau yang offline bisa tukeran kartu nama ya itu. Pilihan cara jualan ya itu ada cara jualan via online ya kan. Kalau via online itu prinsip dikejar calon jamaah, artinya apa? Biasanya ya kan sekarang kan dunianya dunia informasi ya, dunianya teknologi, dunianya IT ya kan, semuanya informasi itu serba ya kan, serba online ya. Tinggal cari di Google ya kan, paket umroh murah ya kan di Jakarta. Nah, nanti kalau kita bisa mengoptimasinya atau cara optimasinya itu akan muncullah website kita ya tuh. Nah, cara jualan online ada bermacam-macam cara ya tuh. Silakan ya nanti disimak apa yang teman-teman ingin lakukan. Yang pertama yaitu website ya. Dengan cara membuat website dan websitenya itu dioptimasi on page-nya atau off page-nya. Artinya apa? Kalau kita mengoptimasi, ya kan, ketika orang mencari informasi paket umroh murah di Jakarta, keyword tersebut kita optimasi, insya Allah keyword kita itu akan ada di halaman 1 Google, bahkan ada di 3 besar ya, tuh. Peringkat 3 besar. Kenapa? Karena peluang website kita itu akan dilihat ya kan, akan diklik, akan diklik itu sangat besar ketika website kita muncul di halaman pertama Google ya itu. Tapi sayangnya ini butuh waktu ya, butuh waktu antara 4 sampai 6 bulan untuk menaikkan keyword atau kata kunci yang kita bidik, kata kunci yang kita inginkan ya. Nah, di sini banyak teman-teman kita yang dapat closingan dari website atau dari strategi teknik SEO ini ya. Silakan nanti dicoba, nanti kita akan pikirkan, rencanakan, programkan untuk program pelatihan SEO ini. Kemudian kalau mau misalnya
mau lebih cepat ya kan, mau langsung muncul di halaman satu pakai iklan AdWords atau iklan Facebook ya kan. Hari ini di setting, hari ini dipasang, hari itu juga nggak sampai lama itu akan muncul di halaman satu Google. Tapi ini mohon maaf ya, sayangnya berbayar ya itu. Terus cara jualan online selanjutnya apa? Dengan teknik WA marketing ya. Nah, jadi kita bisa nge-share apa promosi-promosi kita, promosi produk Hasanatur gitu kan, atau promosi kemitraan itu di grup-grup. Nah, grupnya ini pastikan grup ini adalah grup yang terbuka dan grup ini mengizinkan kita untuk promosi ya. Banyak kok grup-grup ya yang mengizinkan untuk promosi. Kemudian atau dengan cara japri massal ya kan, kita broadcast ya. Yang penting broadcastnya itu elegan. Elegan itu apa? Kita mohon izin dulu ya. Kalau misalnya diizinkan baru kita kirim promosi. Nah, ini nanti teknik seperti ini akan ada pembahasan khusus. Atau yang selanjutnya yaitu dengan email marketing ya kan, mengirim email sekali kirim tuh bisa ratusan bahkan ribuan ya. Jadi promosi tentang Hasanatur menerima melayani jamaah itu sekali ngirim ke ratusan ribuan email. Nah, ini nanti juga ada pembahasan khusus. Ya, bisa juga gitu kan teman-teman share ya, kan nanti teman-teman dapat flyer atau brosurnya ya. Nah, flyer atau brosur itu tinggal di-share. Di-share kemana? Ke grup-grup WA, ke status WA, status Facebook gitu kan, status IG gitu kan, ke fanpage dan lain sebagainya ya. Tuh. Nah, terus yang selanjutnya ini yang nggak kalah pentingnya juga, nah teman-teman bisa membuat map ya, Google Business ya itu. Jadi ketika orang mencari Hasanatur Bekasi, nah karena ini sudah dibuatkan mapnya, itu insya Allah mapnya itu akan muncul map set apa map kita ya, itu map teman-teman sekalian. Nah, terus catatan materi atau copywriting tinggal ATM saja ya, ganti nomor ya. Jadi nanti teman-teman akan di-share ya kan materi atau bahasa promosi atau yang disebut dengan copywritingnya akan di-share nanti di grup atau di channel Telegram. Ya, silakan tinggal lihat di sana saja. Nah, yang kedua, nah, cara jualan yang kedua itu dengan teknik offline. Kalau yang tadi online ya, online itu baik bikin website, kemudian dengan email marketing, dengan WA marketing gitu kan, dengan Facebook dan sebagainya. Nah, ini via offline. Nah, jadi kalau via offline itu prinsip mengejar calon jamaah. Kalau online kita yang dikejar oleh calon jamaah atau oleh konsumen kita. Kenapa? Konsumen itu butuh informasi, dia pengen umroh, dia akan ketik di Google paket umroh murah di Jakarta. Ketika website kita di halaman pertama Google, ya kan sering muncul di sana, nah insya Allah itu peluang untuk mendapatkan klik ya, peluang mendapatkan telepon itu sangat besar sekali. Nah, itu yang online ya, kita dikejar oleh calon jamaah atau calon konsumen kita. Nah, ini prinsip yang selanjutnya yaitu jualan via offline. Ya, jadi offline itu berarti apa? Jualan dengan fisik kita. Ya, dengan cara apa? Yang pertama via seminar-seminar ya kan. Nah, dengan jualan atau menginformasikan seminar-seminar. Ada seminar peluang usaha, umroh atau OPP, targetnya closing agent, super agent dan cabang. Ya, kemudian ada seminar motivasi umroh ya kan, targetnya closing jamaah atau kita sebut dengan seminar apa namanya itu siar ajaibnya Baitullah. Nah, itu target closing. Nah, artinya apa? Teman-teman tinggal maksimalkan pertemuan-pertemuan tersebut atau seminar tersebut, ya OPP training tersebut. Caranya gimana? Udah undang orang sebanyak-banyaknya ke acara atau seminar tersebut. Kalau teman-teman targetnya ingin mendapatkan closing mitra, closing agent, cabang sebagainya, ya udah seminarkan promosikan, sharing ya, iklankan ya seminar tentang peluang usaha umroh itu atau seminar OPP tersebut. Ya, tuh. Nah, ketika teman-teman targetnya pengen dapat closing jamaah, ya promosikanlah seminar tentang motivasi umroh atau seminar ajaibnya Baitullah, ya kan tuh. Terus selanjutnya ya, dengan cara jualan langsung ya, seminar dan produk ya, jualan langsung seminar produk. Kita ada seminar one to one presentation, small group presentation, ada canvassing group ya. Nah, canvassing itu apa? Kita sengaja mendatangi sekolah, sengaja mendatangi instansi, lembaga gitu kan. Kita ketemu dengan kepala sekolah, ketemu dengan kepala KBIH, ketemu dengan pimpinan majelis taklim, kita tawarkan
Pak Ibu ini ada proposal bagus ya, silakan dipelajari, nanti kita bisa kerjasama. Nah, bisa tawarkan seperti itu ya, dengan sistem bagi hasil. Nah, untuk yang offline ya kita bisa juga, teman-teman bisa buka bazar atau buka stand ya. Jadi kalau misalnya ada acara tablik akbar yang hadir itu ribuan orang, nah itu kesempatan ya, teman-teman bisa tawarkan diri untuk membuka stand ya, stand atau membuka bazar. Nah, itu biasanya panitia senang ya, karena nanti akan terbantu dengan budget pelaksanaan acara tersebut ya. Itu. Nah, kemudian sistem voucher ya. Nah, ini targetnya jamaah dan agennya. Jadi tawarkan voucher ya kan. Ibu, ini ada voucher Rp300.000. Kalau Ibu pegang voucher ini, kemudian Ibu daftar, Ibu akan dapatkan diskon Rp300.000 ya. Tuh. Kemudian ya, bisa juga dengan cara iklan ya, iklan di koran, iklan di majalah, iklan di radio gitu kan. Nah, artinya apa? Apapun caranya, baik online maupun offline silakan. Teman-teman sanggupnya atau maunya online saja, monggo silakan. Teman-teman mau offline saja, monggo silakan. Teman-teman mau jalankan dua-duanya silakan. Online dijalankan, offline juga dijalankan, monggo silakan. Ini yang paling bagus ya, itu silakan. Ya. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti di video berikutnya saya akan sampaikan tentang tip ya, 8 langkah sukses ya, bagaimana cara bisa sukses di bisnis umroh haji. Ada 8 langkah. Oke, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.